Halo pemirsa, senang sekali rasanya Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan topik terhangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Bersama saya, Dewi Manik, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Dan pemirsa, sebelum kita undang tamu spesial kita pada hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di atas langit Nusantara, ada cerita tentang kedaulatan yang tak terlihat, tentang batas yang tak digariskan di peta, namun menentukan harga diri sebuah bangsa. Ruang udara Indonesia bukan sekadar jalur penerbangan. Ia adalah panggung strategis, tempat di mana teknologi, ekonomi, dan pertahanan bangsa berpadu dalam satu nafas kedaulatan. Namun, di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat, tantangan baru pun mengintai, dari drone yang berlalu lalang bebas, hingga wilayah udara yang masih harus diperjuangkan hak kekuasaannya. Indonesia tak bisa hanya jadi penonton di langitnya sendiri. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan keberanian untuk mengatur langit dengan bijak tanpa kehilangan arah. Lalu bagaimana sebenarnya makna kedaulatan udara bagi Indonesia? Selengkapnya di Bincang Spesial. Pemirsa, dengan cuplikan tayangan tadi kita dapat menyaksikan bersama-sama bahwa topik hangat yang saat ini akan kita bahas luar biasa dengan tema merajut persatuan dari ruang udara. Dan tentu saja dengan tema yang spesial ini tentunya sudah kehadiran di studio Sinpo TV, sosok yang sudah bersama-sama dengan kita dengan membahas bagaimana pengelolaan ruang udara nantinya. Langsung saja kita sambut tamu spesial kita, Bapak Marsikal Muda TNI Jory S. Kolowai. Halo Bapak, apa kabar? Sangat baik. Luar biasa ya Pak. Iya. Kegiatan dari TNI setelah HUT TNI ke-80 ini sangat banyak sesuai jadwal lebih tepatnya Pak. Iya. Ini apa saja yang kegiatan yang dilakukan Pak? Karena kalau kita melihat bahwa di Oktober ini baru diselenggarakan Best Open 2025 gitu Pak. Iya. Ini berlanjut terus kegiatan yang intinya bagaimana TNI hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wah, luar biasa. Dan saya juga tertarik dengan nama belakang Bapak Kolowai, artinya itu suatu marga dari daerah. Apakah tepat dengan sasaran saya bahwa ini merupakan dari marga Manado gitu Pak? Iya, betul. Wah. Dari Minahasa, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Tentunya akan kita bahas Pak, namun kita kembali lagi ke topik kita dengan isu yang merajut persatuan dari ruang udara. Dan kita mengetahui bersama bahwa pengelolaan ruang udara ini memang masih menjadi pembahasan di kalangan masyarakat terkait dengan banyak sekali perhatian penting untuk dalam pengelolaan ruang udara ini, dan bukan hanya untuk menyangkut aspek pertahanan tetapi juga untuk menyangkut kepentingan ekonomi dan juga kedaulatan negara. Lantas seperti apa yang melatar belakangi rancangan undang-undang ini harus dibentuk? Langsung saja kita tanyakan. Bapak, bagaimana rancangan undang-undang yang melatar belakangi bahwa ini harus segera disahkan gitu Pak? Rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara ini dilatar belakangi oleh diperlukannya regulasi terkait mengenai pengelolaan ruang udara. Mengapa ini menjadi urgen dan sangat penting? Karena di dalam pengaturan ruang udara ini harus ada satu aturan yang itu mengatur pengelolaan dari berbagai fungsi-fungsi kehidupan masyarakat untuk diatur dalam satu regulasi, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara. Artinya banyak faktor atau latar belakang yang mempengaruhi untuk rancangan undang-undang pengelolaan udara ini harus dibentuk seperti itu ya Pak. Ini namun apa sih yang menjadi perhatian strategis bagi Indonesia, dan mengapa pengelolaan ruang udara ini benar-benar harus digencarkan oleh dari pihak Bapak TNI Angkatan Udara dan juga dari Kementerian Pertahanan seperti itu Pak? Iya, jadi di dalam materi rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara ini mencakup aspek pertahanan keamanan, aspek ekonomi nasional, aspek penerbangan nasional, kemudian lingkungan hidup, dan sampai kepada aspek sosial budaya. Hal-hal apa yang menyangkut di situ bahwa di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat ini, khususnya untuk di ruang udara itu semua bidang, semua sektor itu terlibat di dalam rangka ikut bersama-sama membangun kehidupan masyarakat. Nah, dalam sektor-sektor yang saya sampaikan tadi itu
saling menunjang untuk pembangunan nasional. Benar sekali. Berarti memang harus penting, harus digencarkan dalam rancangan undang-undang pengelolaan udara ini. Betul. Kan Pak? Seperti itu. Namun untuk posisi Indonesia di mata dunia, kalau kita melihat bahwa sebagian sebagian daerah Indonesia ini dikelola oleh negara asing dari tahun 46 hingga tahun 2023, dan memang rancangan undang-undang ini masih dia akan digencarkan begitu Pak. Lantas seperti apa sih Pak posisi Indonesia di mata dunia untuk rancangan undang-undang ini benar-benar harus diterapkan? Jadi dengan hadirnya undang-undang ini itu menegaskan kehadiran negara di dalam konteks pengelolaan ruang udara nasional ini. Negara hadir di semua bidang, terutama di dalam bagaimana memanfaatkan ruang udara ini untuk betul-betul bisa digunakan atau bermanfaat dalam menunjang pembangunan nasional. Artinya kalau kita mengetahui rancangan undang-undang ini baru akan direalisasikan seperti itu. Namun ada undang-undang terlebih dahulu. Apa yang membuat perbedaan dari antara undang-undang lama dan juga rancangan undang-undang nanti ke depan ini Pak? Baik, jadi undang-undang yang sudah ada sebenarnya saling melengkapi, tidak ada yang saling tumpang tindih. Nah, undang-undang yang sebelumnya ada undang-undang tata ruang nasional, kemudian ada undang-undang penerbangan. Nah, ini dengan ada undang-undang pengelolaan ruang udara itu melengkapi dan bisa menutupi hal-hal yang belum terbahas di dalam undang-undang sebelumnya. Sehingga diharapkan kita berbicara di dalam pengelolaan ruang udara yang saya sampaikan tadi. Semua aspek, semua bidang yang dalam rangka untuk menunjang bagaimana Indonesia itu semakin kuat, maju ke depan dan berdaulat. Berarti artinya seberapa besar dari pengaruh rancangan undang-undang ini terhadap kedaulatan udara secara garis besar untuk dari TNI Angkatan Udara sendiri Pak? Sangat berpengaruh karena dengan adanya undang-undang ini kita berbicara kepada aspek kedaulatan negara itu semakin terlihat dan bisa direalisasikan pelaksananya. Apa yang mau disampaikan di sini bahwa negara hadir dan berdaulat dalam ruang udara, sehingga selama ini yang terjadi kita di dalam tidak adanya regulasi di dalam pengelolaan ruang udara, adanya pelanggaran wilayah udara oleh pesawat-pesawat asing yang dia dikenakan hanya bersifat administratif. Nah, dengan ada undang-undang ini sudah ada konsekuensinya, karena ada tindak pidana di dalamnya. Jadi artinya ada memang untuk aturan lama dan juga aturan baru yang akan dirancang ini untuk dari keseimbangan kalau kita sebut ya Pak ya. Dalam perspektif Bapak ini bagaimana nantinya keseimbangan antara aspek pertahanan ini masuk dengan aspek ekonomi dalam penerbangan Pak untuk ke depan? Iya. Jadi saling melengkapi yang saya sampaikan tadi. Melengkapi dalam hal dengan adanya kondisi stabilitas pertahanan keamanan negara yang kuat, kemudian kedaulatan terjaga, maka itu akan menunjang perekonomian. Salah satu di dalamnya penggerak ekonomi adalah dalam dunia penerbangan. Bagaimana penerbangan sipil atau penerbangan yang ada di Indonesia ini kita support dengan pengelolaan ruang udara yang tadi yang saya sampaikan aman, dan begitu juga diharapkan dengan ekonomi yang kuat ini juga akan menopang aspek pertahanan keamanan negara. Yang intinya adalah negara hadir dan berdaulat yang dia bisa mengelola semua aspek dalam rangka kesejahteraan, dalam rangka pembangunan, dan dalam rangka kedaulatan negara. Sejauh ini gerakan dari TNI Angkatan Udara untuk memastikan bahwa ini dikelola secara aman dan juga berdaulat seperti apa Pak? Tahap-tahapan dari Kementerian Pertahanan dan juga dari Angkatan Udara sendiri. Iya, di dalam konteks kedaulatan negara ini yang jelas Angkatan Udara ikut di dalam kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Ya. Dalam konteks kebijakan ini kita bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang lainnya di dalam menjalankan program-program kegiatan yang untuk menunjang
aktivitas di dalam pengelolaan ruang udara, salah satunya adalah untuk menjaga keamanan ruang udara. Baik. Nah, tugas TNI Angkatan Udara di dalam Undang-Undang TNI itu disampaikan bahwa Angkatan Udara melaksanakan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di ruang udara, termasuk di ruang udara negara kita. Yang kita laksanakan adalah melaksanakan bagaimana aktivitas kegiatan untuk menjaga ruang udara ini secara mandiri Angkatan Udara dan bersama-sama juga dengan kementerian lembaga terkait. Kita melaksanakan tahapan-tahapan mulai kegiatan bagaimana bisa mengawasi dan mengendalikan ruang udara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kemudian kita bisa memantau langsung dan melihat, mengidentifikasi berbagai aktivitas kegiatan yang dilaksanakan di ruang udara negara kita. Nah, kita juga tidak sendiri, kita bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, ada Kementerian Perhubungan, ada Airnav, ada stakeholder yang bergerak di ruang udara yang sama-sama untuk kita mengelola dengan baik ruang udara ini yang memberi manfaat kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Kalau itu dari militer dan kalau kita melihat bagaimana nantinya ini keterlibatan dari masyarakat sipil dalam memahami arti penting RUU ini sendiri, bagaimana gencarnya militer dari Angkatan Udara ini, Pak? Ya, dari dalam perancangan undang-undang ini kita melaksanakan sosialisasi. Ya. Kita ke perguruan tinggi nasional, ada 9 perguruan tinggi untuk kita mensosialisasikan, termasuk kita mendiskusikan bagaimana memperkuat rancangan undang-undang ini sehingga bisa memenuhi semua aspek. Nah, di dalam undang-undang ini sendiri pelibatan dari masyarakat itu sangat diutamakan. Makanya di dalam pasal per pasal di situ disebutkan bahwa di dalam perencanaan pengelolaan ruang udara, keterlibatan masyarakat, masukan dan partisipasi aktif dari masyarakat itu dijalankan atau terlibat secara langsung. Dan masyarakat juga bisa memberikan berbagai pandangan, masukan untuk penguatan di dalam perencanaan pengelolaan ruang udara yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Jika itu memang sangat penting dalam rancangan undang-undang pengelolaan udara, namun bagaimana nantinya jika ini tidak disahkan atau tidak segera disahkan dalam rancangan undang-undang, apa yang akan terjadi? Dampak dari adanya ditetapkannya undang-undang pengelolaan ruang udara ini sangat berpengaruh kepada bagaimana kedaulatan negara itu dia kuat dan terjamin. Ya. Sehingga diharapkan adalah rancangan undang-undang ini bisa segera ditetapkan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah, karena disitulah betul-betul terlihat bagaimana pengelolaan ruang udara ini harus bermanfaat, harus terlihat dia negara hadir dan berdaulat di ruang udara, dan memang betul-betul undang-undang ini akan mendrive, akan memberikan ruang kepada semua sektor untuk terlibat dan dikendalikan dengan baik. Jadi tidak ada lagi pengelolaan ruang udara itu tanpa aturan, tetapi diatur, baik itu dalam aspek pertahanan keamanan, penerbangan, ekonomi nasional, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Dan itu semua hajat hidup orang banyak bangsa Indonesia ada di situ. Tergantung di rancangan undang-undang ini ya Pak ya, tepatnya. Sehingga sangat penting. Benar sekali. Bapak, kalau setelah nanti adanya regulasi ini ditetapkan, bagaimana sih melihat pandangan Bapak untuk visi dari tentang ruang udara Indonesia di masa depan, dari visi Bapak sendiri? Ya, dengan kita bisa mengelola ruang udara ini dengan baik, maka ruang udara ini bisa dimanfaatkan atau dikelola dari berbagai aspek dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta kedaulatan negara. Ya.
Jadi sebagai contoh dengan adanya penerbangan jalur-jalur penerbangan internasional, jalur penerbangan nasional itu yang sudah berjalan saat ini sudah baik. Nah, diperkuat lagi dan bagaimana kita bisa mengawasi seluruh ruang udara nasional kita dari berbagai pelanggaran yang bisa saja terjadi. Artinya besar visinya untuk itu ya Pak ya? Betul. Jadi ruang udara kita yang sangat luas ini perlu pengelolaan. Di dalamnya ada pengendalian dan pengawasan. Nah, dengan kehadiran aturan ini kita bisa melihat bahwa bagaimana potensi yang besar yang harus kita manfaatkan di dalam ruang udara ini diatur dan jelas pengendalian dan pengawasannya. Benar. Sehingga betul-betul negara berdaulat di dalam pengelolaan ruang udara ini sangat penting dalam satu keberadaan satu negara. Visi untuk Indonesia ke depan lebih tepatnya. Banyak sekali aspek dan juga latar belakang yang mempengaruhi dari rancangan undang-undangan ini. Kita melihat bahwa ini merupakan rancangan yang bukan hanya sembarang rancangan tapi untuk menetapkan kembali bagaimana nantinya pertahanan dan kedaulatan Indonesia lebih tepatnya ya Pak ya. Namun sejauh apa nih Pak rancangan undang-undang yang sudah dibahas oleh DPR? Karena kalau kita menyaksikan bahwa ini di akhir bulan 4 lalu untuk rancangan undang-undang ini dibahas. Namun nanti ke depan seperti apa Pak pembahasannya? Saat ini sudah dalam tahap pembahasan akhir dan diharapkan di dalam 1-2 bulan ke depan akan dibahas dalam rapat paripurna DPR RI sehingga penetapan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang pengelolaan ruang udara diharapkan bisa ditetapkan dalam tahun ini. Dan kita berharap itu ada. Kembali lagi dengan adanya undang-undang ini Indonesia semakin berdaulat di ruang udara. Benar. Negara Indonesia dan bagaimana bisa mengelola dengan baik seluruh potensi kekayaan yang ada di ruang udara negara kita. Benar-benar. Berarti besar sekali visi untuk ini dan ini sudah dirancang dan sudah merupakan tahap akhir seperti itu ya Pak ya. Kita berharap bahwa ini nanti akan dibentuk sedemikian baiknya karena banyak kolaborasi antar kementerian, lembaga dari militer Amerika dari militer Angkatan Udara sendiri dan juga kalau kita menyaksikan ini berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan kita berharap bahwa nanti akan ada banyak sekali capaian-capaian yang kita mengetahui rancangan undang-undang ini nanti mau dibawa kemana dan apakah memang ini untuk melindungi ruang udara di Indonesia demi kedaulatan negara Indonesia. Namun Pak, kita menyaksikan bahwa pengambil alihan FIR dari Singapura ini sempat menjadi sorotan di publik karena ini menyangkut teknis pengelolaan penerbangan. Lantas bagaimana perkembangan hingga saat ini? Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Bincang Spesial karena kita akan membahas tuntas. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan latar belakang banyak aspek yang untuk mendukung dari rancangan undang-undang ini dibentuk, namun kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait isu pengambilan FIR dari Singapura yang memang menjadi capaian penting bagi Indonesia. Selain itu untuk menandai babak baru bagi kedaulatan udara di Indonesia. Lantas seperti apa sih perkembangannya? Langsung saja kita bertanya dengan Bapak Jory. Bapak, kalau kita melihat bahwa FIR ini memang menjadi sorotan publik dan banyak sekali ramai sekali diperbincangkan di tahun 2023 kita sudah mengambil alih dari kegiatan yang mungkin masih dirancang dalam undang-undang, namun ini kita sudah merebut kembali nih Pak dari pengelolaan negara lain. Lantas seperti apa sih Pak perkembangan FIR di Indonesia? Jadi dengan ditetapkan FIR menjadi FIR Jakarta saat ini, pengelolaan pelayanan navigasi penerbangan itu sudah sebagian besar dilaksanakan oleh Indonesia, dalam hal ini Airnav, dan itu menandakan bahwa negara kita mampu untuk melaksanakan pengelolaan ataupun pengendalian ruang udara melalui pengaturan lalu lintas penerbangan. Benar. Nah, dengan demikian maka luasan wilayah atau ruang udara yang dikelola atau dalam hal ini dikendalikan oleh
airnav itu semakin besar, dan itu menuntut memang kepada kita bagaimana tetap Indonesia harus mampu menjalankan apa yang diamanatkan di dalam regulasi secara internasional atau dari ICAO, di mana kita harus bisa memberikan pelayanan baik itu dalam pengaturan lalu lintas penerbangan, kemudian ke aspek keamanan dan safety-nya, dan itu harus dilaksanakan dan amanat dari FIR itu diserahkan kepada Indonesia. Iya. Jika tadi kita menyaksikan bahwa ada perbedaan dari rancangan undang-undang yang akan dibahas ini dan sebelum undang-undangnya, Pak, itu ada administrasi yang mungkin harus diperketat seperti itu ya, Pak ya. Namun ini bagaimana sih untuk mengatasi potensi dari pelanggaran wilayah udara ya oleh pesawat asing yang sering kerap kali terjadi? Angkatan Udara melaksanakan berbagai operasi dalam rangka pertahanan udara. Salah satunya melaksanakan identifikasi dan pengamatan wilayah udara, di mana kita menggunakan berbagai alat utama sistem senjata yang kita miliki, yaitu radar. Kemudian kita melaksanakan juga penerbangan patroli tempur di wilayah ruang udara Indonesia, dan bersama-sama dengan dalam hal ini dengan kementerian lembaga dan airnav juga kita melaksanakan kegiatan pengamatan ruang udara melalui sistem radar yang ada di radar sipil. Sehingga kolaborasi dari penggunaan radar sipil dan militer ini bisa digunakan juga untuk memperkuat mengawasi kedaulatan ruang udara kita. Banyak teknologi yang mungkin akan dikembangkan dari pihak pemerintah terkait dengan drone yang memang kalau kita menyaksikan bahwa ini semakin meluas, banyak digunakan oleh masyarakat terkait nantinya bagaimana militer ini bagaimana untuk mengatur agar tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional dalam penggunaan drone yang mungkin semakin banyak digunakan oleh masyarakat, Pak, untuk melakukan pengamanan sendiri. Dengan penggunaan drone ini kita bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan ada setiap drone itu harus diregistrasi. Kemudian ada perizinannya, sekaligus juga ada pelatihannya, sehingga ada sosialisasi dan pelatihan sehingga tahu aturan-aturan yang ada di negara kita, mana kawasan-kawasan yang tidak boleh diterbangkan oleh drone, kemudian mana kawasan-kawasan juga yang harus memiliki izin khusus, sehingga tidak mengganggu kepada penerbangan atau pada kegiatan-kegiatan di ruang udara atau kawasan udara yang memang terbatas ataupun terlarang. Artinya itu akan nanti masuk dengan penjagaan ketat oleh pihak militer terkait dengan isu drone yang mungkin semakin ramai. Berarti harus ada aturan seperti itu ya, Pak ya? Betul. Untuk wilayah Papua, Pak, kalau kita mengetahui ini memang masih menjadi wilayah yang rawan, dan nantinya bagaimana untuk memastikan keamanan penerbangan yang ada di sana? Baik, jadi kalau untuk di Papua ini ya seperti kita ketahui wilayah Papua ini paling kompleks permasalahannya. Kalau di data dalam penelitian itu di tahun 2023 itu jumlah airstrip dan bandar udara yang ada di Papua itu sekitar 510 lokasi. Okay. Nah, di 510 ini ada 31 bandara yang memang sudah ada petugasnya, baik itu petugas dari Badan Usaha Bandar Udara Kementerian Perhubungan, ada juga dari airnav, kemudian dari unit pelayanan kebandar udaraan maupun penerbangan, operator penerbangan. Nah, di 31 ini belum bisa menjangkau melengkapi seluruh wilayah Papua. Sehingga boleh dibilang kerawanan di dalam penerbangan di Papua ini tinggi. Oleh sebab itu kalau ditanya tadi bagaimana pengamanannya dan bagaimana supaya kegiatan penerbangan di Papua ini bisa aman, yang utama itu adalah bagaimana semakin memperbanyak
bandar udara atau airstrip yang ada yang dilengkapi dengan petugas dan kelengkapan penerbangan. Tapi Pak, ini menjadi sorotan yang harus diprioritaskan Pak, lebih tepatnya untuk militer Angkatan Udara sendiri dari daerah Papua. Makanya di Angkatan Udara untuk wilayah Papua sudah memiliki Komando Daerah Angkatan Udara 3 saat ini yang memang menghandle salah satunya cakupan wilayah tugasnya adalah Papua. Sehingga boleh dijelaskan di sini bahwa penerbangan yang dijalankan di Papua ini bagaimana bisa tetap aman, kemudian dapat terpantau dan terkendali, dan juga bisa menunjang dan menopang kehidupan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah Papua. Karena banyak sekali atau sebagian besar di wilayah Papua itu tidak bisa dijangkau dengan jalur darat ataupun laut, karena hanya bisa dijangkau dengan penerbangan. Sehingga bagaimana faktor keamanan ini tetap dijaga, tetap diperkuat, dan untuk menunjang bagaimana transportasi mendukung kehidupan rakyat Papua ini juga bisa berjalan dengan baik dalam rangka pembangunan Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya. Baik Pak, kita lanjut untuk dalam manajemen ruang udara ini, seperti apa sih langkah strategis untuk mengintegrasikan sistem sipil dan juga militer ini dalam mengatur manajemen ruang udara? Baik, di dalam tata kelola dan manajemen udara ini kita sebenarnya sudah berjalan dan lengkap saat ini. Tinggal bagaimana kita tetap memperkuat lagi ke depan. Contohnya misalnya saat ini antara komunitas udara itu kita membentuk namanya Komite Nasional Keamanan Penerbangan. Nah, di dalam komite ini kita bersama-sama merumuskan bagaimana menghadapi kompleksitas permasalahan di dunia penerbangan yang nantinya bisa berpengaruh kepada keamanan nasional khususnya di ruang udara. Kemudian yang kedua, kita juga saat ini sudah mengintegrasikan peralatan dalam rangka pengamatan dan penginderaan untuk ruang udara dengan kerjasama pengintegrasian sistem radar dari militer dan sipil yang kita sudah dilaksanakan baik di area Jakarta maupun area Makassar. Nah, ini sudah mencakup seluruh radar yang ada di sipil yang bisa diintegrasikan untuk dilihat di pusat ruang operasi pengendalian udara nasional. Itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, itu strategi ke depan bagaimana juga kita bisa melibatkan kementerian lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat di dalam pengamanan ruang udara ini, dan itu sudah termasuk juga di dalam rancangan undang-undang itu. Seperti itu ya Pak. Berarti banyak kolaborasi dan juga yang dilibatkan untuk rancangan undang-undang ini Pak. Dan seberapa penting nantinya Pak untuk teknologi yang kita mengetahui bahwa tadi sudah disampaikan teknologi salah satunya ada radar dan juga satelit yang digunakan ini untuk mendukung pengelolaan ruang udara di beberapa titik yang memang menjadi prioritas dari di Indonesia untuk ruang udara yang untuk diatur gitu Pak. Jadi kalau kita mau melihat bahwa untuk bisa mengamankan ruang udara ini, maka memang harus dilengkapi dengan alat peralatan dalam rangka mengidentifikasi dan mengamati seluruh pergerakan yang ada di ruang udara kita. Itu idealnya. Nah, sekarang dengan keberadaan Angkatan Udara yang mendukung keamanan ruang udara itu sekaligus penegakan hukum di dalamnya, itu diharapkan dilengkapi dengan alat peralatan sistem pertahanan udara, dalam hal ini radar yang dia bisa mengidentifikasi dan mengamati pergerakan di ruang udara yang itu bisa menutup di ruang udara seluruh Indonesia. Itu yang diharapkan. Dan dengan adanya nanti pengadaan radar-radar yang baru diharapkan bisa menutup semua. Begitu pula dilengkapi dengan radar sipil yang dijalankan oleh
Airnav Indonesia. Oke, artinya banyak sekali yang untuk kita saksikan dari radar juga satelit ini harus digencarkan kembali Pak, dan ini termasuk teknologi yang harus canggih. Dan bagaimana SDM dari Angkatan Udara sendiri, apakah mungkin akan ada pelatihan selanjutnya dan itu dan termasuk dalam rancangan undang-undang ini nanti ya Pak? Di dalam penyiapan sumber daya manusia itu sudah otomatis dilaksanakan karena salah satu tugas Angkatan Udara yaitu menjaga kedaulatan dan menegakkan keamanan di ruang udara. Nah, salah satunya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan spesialisasi pada bidang-bidangnya. Nah, khusus untuk identifikasi dan pengamatan ruang udara menggunakan radar, maka sumber daya manusia yang kita siapkan adalah teknisi dan personil yang mampu mengoperasikan radar-radar itu yang dapat dioperasikan untuk menutup ruang udara seluruh Indonesia. Begitu juga dengan sumber daya manusia yang lain, baik itu penerbang, kemudian teknisi, kemudian nanti yang mendukung di dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan. Nah, itu semua sumber daya manusia itu memiliki spesialisasi dan kualifikasi yang ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan di dalam melaksanakan tugas-tugas TNI Angkatan Udara itu mampu dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Artinya ada pengelolaan dari teknologi dan juga sistem penguatan dari SDM kita, sumber daya manusia sendiri. Dan kalau kita melihat apakah nantinya akan ada kendala terbesar Indonesia dalam mengamankan wilayah udara yang kita mengetahui Indonesia begitu luas Pak, gitu. Ada kendalanya tersendiri Pak? Ya, kendala yang kita hadapi saat ini adalah keterbatasan alat peralatan di dalam mendukung bagaimana kita bisa mengawasi dan mengendalikan ruang udara negara kita. Ya, karena tadi yang disampaikan dengan luasan itu kita butuh pesawat tempur, kemudian kita butuh radar yang banyak, kita butuh kesiapan pangkalan-pangkalan udara yang mampu dioperasikan di seluruh wilayah Indonesia ini yang bisa mengendalikan dan mengawasi ruang udara. Artinya kita melihat bahwa teknologi ini memang semakin maju zamannya, semakin tinggi teknologi yang harus kita hadapi begitu ya Pak ya. Dan bagaimanapun manusia atau sumber daya manusia ini harus dapat mengelola itu dengan baik. Dan lantas bagaimana ini Bapak melihat bahwa integrasi kecerdasan buatan atau AI ini dalam pertahanan udara di masa depan nanti ya Pak? Ya, itu tantangan sendiri Mbak Dewi. Jadi AI kemudian cyber ini menjadi tantangan ke depan terutama di Angkatan Udara, bagaimana harus menyiapkan personil-personil, perangkat, kemudian dukungan lainnya di dalam kita mengantisipasi perkembangan teknologi yang menggunakan AI dan cyber. Karena akan banyak nanti ke depan ancaman atau gangguan yang datang kita hadapi di Indonesia ini oleh karena itu tadi kecerdasan buatan AI maupun cyber. Jadi itu merupakan tantangan ya dari Indonesia sendiri. Lantas Pak, ada nggak contoh negara lain yang memang menjadi role model kita bagi Indonesia ini dalam mengelola ruang udara ini Pak? Baik, dari kita melaksanakan studi banding sebelum rancangan undang-undang ini dibahas di tingkat dengan DPR. Itu sudah kita laksanakan studi banding ke Thailand, kemudian ke India, kemudian juga ke Australia. Nah itu kita bisa melihat bahwa bagaimana di negara-negara tersebut juga dia mengatur pengelolaan ruang udara dan bisa memperkuat kerjasama sipil militer di dalam pemanfaatan ruang udara itu demi kesejahteraan masyarakatnya dan terlebih untuk kedaulatan negaranya. Jadi ada 3 negara yang memang menjadi role model kita, Australia, Thailand dan juga lainnya memang India. Untuk dalam pengaturan pengelolaan ruang udara sendiri. Dan ini secara pribadi menurut Bapak bagaimana nantinya solusi yang paling realistis untuk menjawab isu-isu ruang udara dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan? Ya, yang kita lihat ke depan adalah bagaimana bersama-sama kolaborasi yang baik antar kelembagaan, kementerian dan lembaga bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk
merancang tata ruang udara ini untuk bisa dikelola dengan baik. Ya. Makanya di situ ada namanya penataan ruang udara yang harus direncanakan secara dini dan awal antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk nantinya ruang udara ini bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik guna kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya banyak sekali harapan kita untuk 5 tahun ke depan melihat tantangan dan juga inovasi terbaru modern yang harus kita gapai lebih tepatnya ya Pak ya, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi untuk mengatur demi menjaga kedaulatan negara Indonesia dalam pengelolaan ruang udara. Pemirsa, di balik dari berbagai capaian strategis TNI Angkatan Udara, tentu ada perjalanan yang panjang dilalui oleh Bapak Marsikal Muda TNI Jory sebagai seorang prajurit. Lantas seperti apa kisah inspiratifnya? Kita akan bahas dan juga bertanya langsung kepada Bapak. Namun sesaat lagi tetaplah di Bincang Spesial. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tentu saja pemirsa, kita sudah membuka dengan rancangan undang-undang bagaimana latar belakangnya dan juga bagaimana inovasinya. Dan kita mengetahui bahwa rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara ini memang sangat penting untuk menjaga kedaulatan, kemandirian nasional. Namun memang harus diiringi dengan kesiapan teknologi, SDM, dan juga diplomasi internasional agar tidak kontraproduktif. Dan kita sudah membahas lebih mendalam, namun kurang rasanya kalau kita menguras sedikit inspirasi atau inspiratif dari sosok Bapak Marsikal Muda TNI Jory Kolowai yang ada di hadapan kita. Bapak, kalau kita tadi sudah nge-spill di depan, Kolowai artinya dari daerah Manado ataupun Sulawesi Utara begitu ya Pak ya. Berarti Bapak besar lahir di Manado, dan kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar dalam perjalanan hingga bisa mencapai posisi puncak TNI Angkatan Udara ini? Iya, tantangannya adalah bagaimana kita harus bisa beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman dari masa ke masa yang dalam perkembangan zaman ini berdampak pada banyak hal, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang menjadi tantangan ke depan itu yang kita alami, yang saya juga alami adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan pada kondisi-kondisi tersebut, seperti misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bagaimana kehidupan sosial saya itu pindah-pindah tempat bertugas, harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat, dan yang utama adalah bagaimana kita bisa mampu adaptif di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada kita dan berhasil. Wah, itu merupakan tantangan tersendiri ya Bapak. Dan kalau kita mengetahui sejauh ini Bapak, ada pengorbanan pribadi yang paling membekas di hati selama mengabdi sebagai prajurit? Ya, sepanjang berdinas itu menjadi pengabdian kita sebagai seorang prajurit. Berarti seluruhnya pengabdian itu berarti gitu ya Pak ya? Iya. Nah, ada sedikit saja gitu Pak yang di lokasi berbeda yang membekas sekali di hati Bapak, ditempatkan di daerah berbeda tadi seperti yang Bapak sampaikan gitu. Ya, pernah ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, bagaimana kita bisa melihat dan berpartisipasi langsung di dalam membantu kesulitan masyarakat yang ada di wilayah itu yang memang pada kondisi-kondisi yang terbatas, kurang. Dan bagaimana kita lihat masyarakat itu tetap punya semangat untuk hidup. Nah, itu kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, kemudian dari satuan-satuan TNI dan Polri yang ada di wilayah untuk kita kira-kira berapa lama bersama-sama. Kemarin, Pak? 1,5 tahun di NTT. Tahun ada di NTT gitu ya. Berarti ikut berkontribusi bersama dengan masyarakat di sana, bagaimana keluh kesahnya di sana, mungkin itu yang paling besar yang Bapak rasakan ya, bekas di hati selama mengabdi. Lantas Pak, seperti apa sih nilai hidup dari keluarga atau daerah asal Bapak ini yang masih Bapak pegang hingga hari ini? Ada filosofi di daerah saya itu sitou timou tumoutou. Susah ya? Oke. Jadi manusia hidup untuk memanusiakan orang lain.
atau boleh dibilang kita hidup untuk jadi berkat atau menjadi berkah untuk lingkungan sekitar kita. Wah, luar biasa kali nilai hidup yang dipegang. Itu arti dari bahasa Manado tadi sempat Pak. Oke, kalau kita melihat nilai hidup yang luar biasa ini, bagaimana sih rasanya untuk menempuh pendidikan doktoral? Bukan suatu pencapaian yang instan. Kalau kita menyaksikan bahwa ini Bapak dengan prajurit dan menempuh pendidikan doktoral ini sambil tetap menjalankan tugas militer, seperti apa Pak? Ya, menjadi tantangan, tetapi memang harus ada tekad dan semangat yang kuat untuk bisa menyelesaikan pendidikan sekaligus juga dengan tugas-tugas harian. Kalau anak muda bilang sempat merasakan kegagalan nggak sih Pak? Atau Pak, aduh ini terlalu sulit nih, seperti itu? Iya, jadi di semester pertama hampir mundur. Oh, gitu, kenapa itu Pak? Bisa diceritakan? Karena banyak tugas dari kantor, sekaligus juga banyak tugas dari prodi yang saya ambil. Berarti tekanannya, pressure-nya besar sekali ya saat itu ya? Sudah menjalankan prodi, berarti sudah menjalankan prodi dan juga sudah menjalankan doktoral ini, benar-benar tugas-tugas di luar dari situ. Apa yang membuat Bapak kita harus bertahan gitu? Yang pertama adalah bahwa tekad dan semangat untuk kita bisa mengisi diri, untuk mengembangkan diri dengan menyelesaikan salah satunya tugas program doktoral ini yang kami ambil di Kajian Strategik Global Universitas Indonesia. Nah, bahwa dengan keilmuan yang kita dapatkan ini juga boleh dibilang linear dengan penugasan yang diberikan kepada kami atau saya khususnya di dalam konteks bagaimana melihat lingkungan geopolitik dunia berpengaruh kepada Indonesia dan bagaimana kita menyiapkan atau menyusun kebijakan pertahanan keamanan negara dihadapkan dengan kondisi lingkungan strategik global yang semakin kompleks dan dinamis. Wow. Luar biasa perjalanannya kalau kita menyaksikan bahwa pendidikan dan sambil tugas sebagai militer. Lantas seperti apa Bapak membagikan waktu untuk antara tugas dan juga sekolah gitu Pak? Memanfaatkan waktu yang ada dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan tantangan, dengan pressure yang kita hadapin gitu ya Pak ya? Jadi setiap ada penugasan langsung dikerjakan. Kalau tidak, ya terlambat numpuk, nanti numpuk. Dan kita mengetahui bahwa tadi kalau Bapak menyampaikan ada 1,5 tahun di NTT dalam bekerja dan itu merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi Bapak. Lantas seperti apa sih? Ada nggak momen yang paling membuat Bapak emosional dan juga berkesan dalam perjalanan selama perjalanan karir Bapak? Yang dalam penugasan yang sangat membekas itu adalah waktu penanganan COVID nasional. Baik. Karena saya ikut di Satgas penanganan COVID tingkat nasional antara TNI dan stakeholder terkait dan dalam hal ini BNPB dan Kementerian Kesehatan. Bagaimana kita merancang, mengatur agar supaya pemulangan warga negara Indonesia yang di Wuhan, kemudian menyiapkan lokasi-lokasi untuk karantina, bagaimana bisa menjalankan aturan-aturan sampai ke daerah sehingga bisa dilaksanakan protokol kesehatan COVID. Nah, ini menjadi satu pengalaman dan kesan yang berharga. Apa yang Bapak rasakan saat itu dalam waktu COVID-19 itu? Jadi bagaimana mengatur, bagaimana ikut memantau di 514 kabupaten kota, 34 provinsi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan. Kemudian bagaimana pengaturan di dalam di daerah-daerah untuk karantina. Nah, itu ternyata membutuhkan effort yang luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Panglima waktu itu bersama-sama dengan Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, kemudian Kemenko PMK. Nah, ini di bawah arahan Bapak Presiden waktu itu bagaimana mengatur keseluruhan Indonesia. Nah, ini tidak gampang, tidak mudah karena
Kita ketahui bersama tadi itu wilayahnya ada di 514 kabupaten kota yang memiliki kepala daerahnya. Berapa lama Bapak berada di untuk mengatur pengelolaan COVID-19? Ikut membantu di Satgas Nasional itu ada hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, dari pertama kali 2019, 2020 awal. 2020 awal. Jadi bulan Januari akhir sampai di 2022. Ya. Oke. Berarti cukup panjang sekali perjalanannya begitu ya Pak ya. Dan kalau kita mengulik kembali dalam kesibukan Bapak, kira-kira apa sih yang membuat Bapak ini merasa kembali menjadi orang biasa ini Pak? Karena kita mengetahui militer terkait dengan baju dan seragamnya ini sangat lekat. Namun apa yang membuat Bapak menjadi orang biasa ketika dimanapun Bapak berada gitu? Baik, jadi karena kebetulan kami sering ikut organisasi kemasyarakatan, jadi pada saat berinteraksi dengan lingkungan komunitas masyarakat itu ya kita menjadi seperti sama, iya menjadi rakyat biasa, gitu rakyat biasa, dan itulah bagian dari kehidupan kita untuk selalu bisa berinteraksi, bisa beradaptasi dengan lingkungan kita tinggal atau lingkungan kita bergaul sosial, demikian. Baik, kalau kita melihat bahwa terjun ke lapangan itu merupakan orang biasa menurut Bapak. Namun apa arti keluarga menurut Bapak? Keluarga menjadi hal yang utama dan yang mendasar, yang membentuk kita saat ini tetap punya semangat, punya tekad dan spirit untuk hidup dan menjadi berkat tadi itu, yaitu datangnya juga dari keluarga. Ada suka dilema nggak sih Pak kalau kita melihat bahwa tadi ditempatkan di mana saja harus siap, apalagi ini menyangkut tentang pengabdian untuk negara. Ada dilema nggak keluarga saya di mana, seperti apa, seperti itu Pak? Nah itu tantangan seluruh prajurit yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana menjalankan tugas, tetapi sekaligus juga bagaimana keluarga itu tetap rukun dan dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus yang lebih hebat dari kita. Itu tantangan tersendiri. Doa itu dari keluarga lebih tepatnya ya. Karena pindah-pindah, anak benar. Tidak satu tempat, berpisah. Nah ini kan bagaimana kita tugas bisa berjalan dengan baik dan berhasil, tetapi di dalam membina keluarga juga dan menyiapkan anak-anak itu juga menjadi utama untuk dia berhasil menggantikan kita untuk menjadi generasi penerus yang ikut bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Kira-kira saya sangat-sangat tertarik Pak kalau misalnya saya mau mengulik sedikit, apa sih yang kira-kira pesan yang harus disampaikan kepada keluarga jika pergi ke satu daerah yang cukup jauh dari mereka gitu Pak? Pesan apa yang Bapak sampaikan kepada anak dan juga istri? Jadi kalau kita melaksanakan tugas, pesannya adalah selalu menggunakan waktu yang terbaik yang ada untuk bisa mengisi diri, kemudian menyiapkan diri karena kita tidak ada orang tua di situ kan, jadi tidak ada orang tua, dia sendiri ya. Bagaimana diingatkan untuk dia masa depannya tergantung dari dia, sehingga pesan yang kita sampaikan adalah bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik kepada anak dan juga sekolah yang betul, sekolah yang benar ya gitu ya Pak ya. Karena untuk mencapai ini juga tidak instan, butuh sekolah yang lebih baik lagi. Namun Bapak, kalau kita melihat bahwa jika tidak menjadi perwira TNI AU, Bapak lantas ingin profesi apa sih Pak sebenarnya dibalik dari hobi guru dan juga kegiatan? Guru. Wow. Kenapa Pak pengen jadi guru? Keluarga besar guru, dosen. Oh gitu. Oke. Guru, dosen itu berarti di daerah? Di daerah. Asal tinggal, Manado begitu ya Pak ya. Wow, berarti capaian orang tua dosen, kakak adik dari ibu juga guru dan dosen. Jadi TNI Angkatan Udara ini Bapak raih itu karena dukungan siapa Pak kira-kira? Ya orang tua yang jelas ya. Jadi orang tua sehingga yang memberi kami juga dorongan dan semangat untuk bisa mengikuti tes di awal-awal di tahun 80-an sehingga bisa sampai hari ini karena dorongan dari orang tua dan motivasi ke depan bahwa kita hidup tadi itu
harus berguna. Harus berguna gitu ya Pak. Tapi ada hobi lain selain mengajar gitu Pak, di luar dari itu? Ada. Kan? Apa? Ya, olahraga. Olahraga apa? Olahraga. Badminton atau? Badminton, lari, nembak. Wow, iya. Banyak ya cukup hobinya ya Pak ya. Baik Bapak, saya penasaran juga ini, apa sih arti dari tanda kehormatan bagi Bapak yang Bapak terima, bukan secara formal tetapi secara pribadi untuk tanda kehormatan setiap yang Bapak dapatkan? Ya, ini menjadi satu bentuk pencapaian dan menjadi penghargaan juga kepada saya dari negara yang itu bagian dari kebanggaan sekaligus juga untuk menjaga kehormatan itu, sehingga tanda-tanda kehormatan yang diberikan kepada saya dalam setiap pelaksanaan operasi militer selama berdinas itu juga menjadi satu tantangan kepada kita bahwa harus tetap melakukan tugas-tugas yang terbaik. Dan itu di satu sisi juga ini sebagai bentuk penghargaan dari negara yang membuat kita juga menjadi bangga dan memberi spirit untuk selalu berbakti bagi bangsa dan negara. Kira-kira ada yang menjadi inspirasi Bapak selama Bapak berkarir ini yang untuk membuat Bapak semakin semangat lagi dan juga bertahan di posisi ini? Iya, yang menginspirasi ya keluarga. Keluarga. Iya. Siapa Pak? Istri, ya, orang tua yang sebelumnya karena udah meninggal, dan sekarang istri dan anak-anak, karena anak-anak yang juga ikut memberikan dorongan, dukungan. Dan karena juga anak-anak ada yang mengikuti saya, jadi harus bisa memberikan contoh yang baik. Ya. Contoh yang baik. Kira-kira Bapak pernah nggak sih jatuh di titik terendah Bapak dan bagaimana Bapak melewati itu semua? Ya, ada di dalam kita berdinas ada kondisi-kondisi tertentu yang situasi tertentu yang ada kita alami yang itu boleh dibilang menjadi tantangan kepada kita. Jadi kadang kita diharapkan pada pelaksanaan tugas, kemudian pada promosi-promosi jabatan dalam pelaksanaan tugas itu yang mungkin tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, tetapi satu bahwa dimanapun kalau kita punya keinginan untuk maju, keinginan kita untuk berbuat yang terbaik, sekaligus juga membina hubungan dengan lingkungan kita bekerja. Nah, itu menjadi satu modal untuk kita bisa melewati situasi-situasi itu. Jadi dinikmati dalam kita menjalani kehidupan untuk melaksanakan tugas-tugas, sekaligus juga membina hubungan yang baik dengan lingkungan. Itu menjadi satu dorongan kepada kita bahwa kita bisa berbuat atau menjadi berkah bagi lingkungan. Benar sekali Pak. Dan Bapak, untuk pertanyaan terakhir kita sebelum kita masuk ke games ini, kira-kira apa sih warisan? Secara singkat saja Bapak menjelaskan warisan nilai atau pesan yang ingin Bapak tinggalkan untuk prajurit muda yang akan bergabung ataupun untuk masyarakat luas yang melihat kisah inspiratif Bapak ini. Yang bisa saya sampaikan adalah berkarya dan berbuat yang terbaik, mengisi diri, dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita bekerja atau lingkungan kita hidup. Nah, yang menjadi penekanan adalah jangan pernah berhenti belajar, berkarya, dan berbuat. Artinya untuk kebaikan orang lain. Kita ya. Iya. Setiap suara punya arti, dan ini tapi kita ubah sedikit, setiap tindakan membawa perubahan seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Dan kita pemirsa akan masuk ke dalam games, yang dimana games ini harus dijawab dengan cepat. Bapak sudah siap? Siap. Benar? Sudah siap? Baik. Kita akan bertanya nih Pak langsung. Menjadi pemimpin yang disegani atau pemimpin yang dicintai? 1, 2, 3. Segani. Kenapa? Iya, kalau disegani itu sudah semuanya ada di situ. Ya. Tidak perlu ada semua harus populis, kadang harus tegas, kadang harus bisa humanis, tetapi semua sudah campur di situ. Sudah campur di situ daripada jadi dicintai gitu ya Pak ya. Baik, memenangkan pertempuran atau menjaga perdamaian?
1, 2, 3. Menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian, luar biasa, karena kita mengetahui bahwa menjadi manusia yang harus menjadi berkat juga buat orang lain gitu ya, tapi tidak memenangkan pertempuran gitu Pak. Kalau kita menjaga perdamaian sekaligus sudah memenangkan pertempuran. Artinya melakukan perdamaian, benar sekali. Oke, baik Bapak. Mengikuti aturan atau mengambil inisiatif di luar untuk demi kebaikan? Mengikuti aturan. Kenapa? Di militer itu sederhana, ikuti aja aturan. Ikuti aja aturan, baik. Kebenaran atau kesetiaan? Kebenaran, ya. Kebenaran, lagi-lagi memang harus menyuarakan kebenaran. Oke. Dikenang karena prestasi atau karena ketulusan? Ketulusan. Wow. Dikenang karena ketulusan. Ya. Bantuin istri memasak atau bermain sama anak? Ayo loh, di sini agak rancu nih. Kalau kita memilih istri memasak. Memasak. Karena hobi saya memasak. Oh gitu. Jadi ada hobi dibalik dari mengajar dan juga biasa masak apa nih Pak? Masakan Manado. Masakan Manado apa ya? Apa namanya? Woku. Cakalang, woku. Woku cakalang. Woku cakalang, benar sekali. Sesekali kita akan coba ya Pak. Iya. Oke, iya. Baik Pak, kita lanjut kembali. Oke, ternyata sudah semua Bapak. Ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Dan banyak sekali kisah inspiratif yang dapat kita ambil dari Bapak Marsikal Muda TNI Jory Kolowai, pemirsa. Dan kita sama-sama menyaksikan bahwa ruang rancangan undang-undang ini dari pengelolaan udara ini memang masih dalam perbincangan, dan kita berharap bahwa kontribusi besar yang dilakukan dari baik pemerintah dan juga dari militer angkatan udara ini harus merealisasikan untuk membangkitkan semangat lagi dalam pengelolaan ruang udara seperti itu ya Pak. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih kepada Bapak Marsikal Muda TNI Jory Kolowai Bapak. Terima kasih juga pemirsa, dan mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit dan sampai jumpa di bincang spesial edisi berikutnya.